92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi bersama Anda pendengar di Mutiara Pagi untuk hari ini ya, hari Selasa 5 Agustus 2025. Pendengar, minuman keras dan judi seringkali menjadi perangkap yang sulit untuk ditinggalkan. Keduanya tidak hanya merusak kesehatan dan keuangan, tetapi juga menghancurkan hubungan keluarga dan masa depan. Lalu bagaimana cara berhenti dari judi dan miras akan kita bahas dalam Mutiara Pagi untuk kesempatan pagi hari ini. Kami saat ini sudah tersambung bersama dengan Ustadz Haji Sarmuji Marzuki LC yang merupakan kelompok kerja penyuluh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana Ustadz? Alhamdulillah Bu Esi sehat. Baik, terima kasih untuk waktunya Ustadz ya, untuk menemani pendengar juga pastinya di Mutiara Pagi untuk kesempatan pagi hari ini. Dan pendengar, Anda juga dapat bergabung ya di Mutiara Pagi dengan menghubungi kami melalui line telepon di 0711369977 atau juga ke WA ya di 082179279090. Dan tentunya dialog ini kami juga tampilkan di kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang. Juga bisa Anda dengarkan via RRI Digital dan juga rri.co.id. Baik Ustadz, sebelum kita memberikan kesempatan untuk pendengar berkenan tentunya untuk menyampaikan pengantar topik yang kita hadirkan di pagi hari ini, Ustadz Sarmuji silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Para pendengar RRI dimanapun berada, akhir-akhir ini kita disibukkan dengan informasi di televisi, di sosial media tentang perjudian, terutama online ya. Tentu saja ada judi yang konvensional, juga masalah miras. Di situ ada minuman keras, ada narkoba dan lain sebagainya. Masalah judi dan miras ini merupakan masalah yang kuno, yang sudah klasik, sudah ada sejak zaman dulu ya. Mungkin sebelum era Nabi Muhammad, pada zaman Nabi Muhammad, dan juga sampai saat ini. Jadi sudah ribuan tahun. Masalah ini sama Islam dikasih solusi yang cukup jelas ya dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah, kemudian dalam surah Al-Maidah, juga dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tentu kita ingin masyarakat Indonesia ini keluar dari masalah ini, masalah yang sangat serius yang merusak keluarga, ekonomi, masyarakat, yang kita sudah tahu semualah seperti apa. Para pendengar, judi itu adalah setiap permainan atau game yang mengandung unsur taruhan, ya, di mana berupa uang, harta, yang mana keuntungan atau kemenangan itu berdasarkan nasib-nasiban, untung-untungan. Ya, ini bisa dikatakan judi. Dalam hukum Indonesia di pasal 27 Undang-Undang ITE disebutkan setiap orang yang sengaja tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang mengandung unsur perjudian, ini maka dendanya itu sampai 1 miliar atau kurungan 6 tahun. Jadi hukum di negara kita juga sangat melarang yang namanya judi ini. Ya, kita tidak boleh terlibat perbuatan judi, penyebarannya, dan lain sebagainya. Para pendengar yang berbahagia, menurut Islam jelas judi dan miras itu dilarang ya. Dilarang karena di Al-Quran itu disebutkan al-maisir. Judi itu al-maisir. Al-maisir itu dari bahasa Arab yang artinya mudah, gampang. Artinya orang pengen dapat untung secara mudah, ya, secara gampang, biar cepat dapat duit gitulah.
Ini biasanya melibatkan permainan, taruhan, spekulasi, dan lain sebagainya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 219 disebutkan, Allah berfirman, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabiru wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Masyarakat bertanya kepadamu Muhammad tentang miras dan judi. Katakanlah wahai Muhammad, di dalam miras dan judi itu memang ada manfaat bagi sebagian orang yang berpikiran jahiliyah, mungkin ada manfaatnya bagi mereka. Ya, tapi dosa di dalam keduanya itu jauh lebih besar daripada manfaatnya. Dampak judi yang luar biasa ini, sebagaimana kita dengarkan di awal tadi, kerugian finansial, ketergantungan, kecanduan ya, kerusakan hubungan sosial dengan keluarga, dengan teman, karena ada yang dirugikan, ada yang menang, ada yang kalah, kan membuat hubungan itu jadi rusak. Keluarga juga demikian, bisa-bisa kacau keluarganya, perceraian. Terus ada permusuhan, kebencian ya, yang tidak kalah dasarnya adalah dengan judi maupun miras itu manusia lalai beribadah. Ya, kemudian terjadi yang parah lagi, tindakan kriminal. Orang mencuri, merampok, itu kan untuk dapat modal berjudi, modal beli minuman, narkoba, dan lain sebagainya. Jadi Islam itu datang, tujuan agama Islam itu melindungi, diantaranya adalah melindungi harta manusia. Jadi dengan judi itu kan bisa merugikan orang lain, mengeksploitasi kekayaan orang, itu artinya kita dilarang demi melindungi kekayaan diri kita maupun kekayaan orang lain. Kemudian miras itu juga termasuk salah satu maqasidus syariah, bahwa tujuan syariat itu adalah melindungi akal pikiran. Karena miras, narkoba, dan lain sebagainya itu merusak akal pikiran. Sedangkan akal ini adalah kunci utama, alat utama manusia berpikir untuk menjalankan ajaran agama, menjalankan fungsi sebagai manusia dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa akal, manusia tidak bisa bekerja, tidak bisa beribadah, dan lain sebagainya. Jadi daya rusak daripada miras ini sangat besar. Sebagaimana saya sebutkan tadi, Islam sudah sangat jelas ya dalam surat Al-Baqarah tadi. Pertama dijelaskan Allah ya, di dalam judi dan miras itu ada dosa yang besar. Walaupun ada manfaatnya, mungkin kalau orang sekarang ya untuk jamu ya, untuk hiburan ya, tapi itu sangat sedikit manfaat itu. Dosanya nggak sebanding dengan manfaatnya. Nah, kemudian dalam surat Al-Maidah atau dalam surat ya An-Nisa dulu ya, itu tahapan yang kedua, kata Rasulullah, kata Al-Quran, jangan kau dekati sholat ketika kau sedang mabuk. Artinya ketika sholat, seorang nggak boleh mabuk. Lagi mabuk nggak boleh sholat. Maka dengan sholat 5 waktu itu akan sangat mengurangi, meminimkan perbuatan minum-minuman atau narkoba. Maka ibadah itu juga cara ampuh untuk menghindarkan diri kita dari miras. Kemudian yang ketiga, dalil yang pamungkasnya, Surah Al-Maidah itu 90:1, sesungguhnya innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan ya. Sesungguhnya judi, kemudian miras, semuanya itu dan lain sebagainya ya, mengundi nasib itu semuanya adalah rijsun, perbuatan yang kotor, perbuatan daripada syaitan. Jadi Islam jelas ya dalam masalah ini. Maka kalau mayoritas bangsa Indonesia ini orang Islam, mestinya dengan paham itu saja sudah antilah dengan yang namanya judi, narkoba itu.
Jadi pentingnya masyarakat kita ini sejak remaja sampai dewasa untuk kembalilah melihat agama Islam ini, ya, tanpa pemerintah membuat hukum pun masalah judi narkoba itu, agama kita udah jauh-jauh hari mengharamkan, ya, mau banyak mau dikit yang namanya miras itu haram. Kemudian ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, saya mau minum untuk berobat. Kata Nabi, miras itu bukan obat, narkoba itu bukan obat, ya. Itu adalah penyakit, bukan obat, ya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para pendengar yang berbahagia, lalu inti daripada pagi hari ini apa sih atau apa saja cara-caranya? Bagaimana kita itu bisa berhenti, ya, kan itu yang kita. Bagi orang yang sudah terlanjur, teman-teman kita, saudara-saudara kita, ya, maka pagi hari ini coba sedikit saya sampaikan, mungkin mudah dipraktekkan, ya. Pertama, untuk berhenti dari judi atau narkoba atau miras itu, ya. Sebetulnya miras, cuman miras itu kan nanti melebarnya ke narkoba juga, ya. Pertama, seseorang yang mau berhenti itu harus mengakui bahwa jalan hidupnya itu salah, gitu, ya. Saya itu salah narkoba, saya itu salah miras, saya itu salah berjudi. Nah, kalau seseorang sudah mengakui itu salah, itu sudah poin penting. Ya, saya salah, oh saya harus berubah. Nah, seperti itu. Yang kedua, kita mencari apa sih yang menyebabkan kita minum, menyebabkan judi. Itu apa? Apa stres? Apa karena teman? Atau karena ekonomi? Atau apa? Ya. Nah, kalau kita sudah tahu sebabnya, maka kita akan mudah mengobatinya. Jadi kalau kita mau berhenti itu, apa sih sebabnya masalah yang ada dalam diri saya? Nah, sebabnya itulah yang kita obati. Kalau kita stres, ya gimana sih mengobati stres tanpa harus minum, tanpa harus judi? Oh, karena lingkungan, teman. Gimana sih saya mencari teman yang baik, menjauhkan saya dari perbuatan itu? Nah, jadi faktor penyebab itu harus kita ketahui kalau kita mau berhenti. Kemudian yang selanjutnya, penting kita mencari bantuan orang yang ahli bagi orang yang tidak bisa berhenti sendiri. Ya, kalau kita mencari ustadz atau psikiater atau orang yang bisa membimbing orang tua, ya itu bisa kita jadikan untuk teman ngobrol, ya, curhat, minta saran pendapat. Kemudian selanjutnya, kalau itu judi, ya kita harus menghindar akses judi itu. Situs-situs kalau online, ya kita blokir, kita buang. Mas, itu kan judi online pakai situs barangkali, ya. Kita hapus itu yang kaitan dengan judi. Ya jangan lagi buka-buka situs judi, ya gitu, ya. Kemudian dukungan sosial, ya, dari misalnya teman, keluarga, ya terutama yang paling dekat itu sebetulnya anak istri, ya. Seseorang yang dekat sama anak istrinya, melihat istrinya, melihat anaknya, orang tuanya, adiknya, kakaknya, tetangga-tetangganya, gitu, ya. Coba kita lihat secara positif, ya. Mereka berharap kita itu enggak judi. Anak istri kita berharap kita tidak minum. Ya, lihatlah mereka. Kita ngobrol, kita cari dukungan mereka, kita perhatian kepada keluarga. Jangan mengikuti bisikan-bisikan dalam diri kita. Kemudian ada juga cara lain, misalnya kita mengisi hidup kita dengan hobi-hobi, ya. Hanya hobi olahraga, hobi seni, kemudian ya macam-macam lah keterampilan yang kita bisa. Ya, hobi-hobi yang banyak atau kerjaan-kerjaan itu kan banyak.
Kalau kita menyalurkan waktu kita untuk pekerjaan, cari duit, olahraga, ketemu kawan, keluarga, silaturahmi, itu kan mengalihkan perhatian kita dari minuman, dari perjudian. Tapi kalau waktu kita kosong, lamun, bengong, akhirnya kan waktu kita diisi dengan hal-hal yang tidak baik. Kemudian manajemen keuangan. Ya, kalau kita judi kan jelas ekonomi kacau ya. Kata orang judi itu kan tidak ada yang menang. Sebetulnya judi itu sudah diatur sama bandar. Masyarakat ini dibohongin aja. Jadi kalau keuangan diatur untuk anak, untuk apa, mungkin cicilan, untuk anak SPP, untuk investasi, maka keuangan kita nggak ada alokasi untuk miras atau judi. Lalu sebetulnya banyak ya, terutama dalam Islam itu sendiri, berhenti dari perbuatan itu. Coba kita lihat ya, bahwasanya dalam Islam itu kita nggak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Wah, dosa saya udah besar ini, saya udah terlalu jauh tersesat jalan saya. Sudahlah, biarlah. Ini nggak boleh dalam Islam. Dalam surat Az-Zumar 53 ya disebutkan, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, yang berbuat salah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah tuh mengampuni dosa-dosa semuanya. Jadi barangkali ada pendengar keluarganya yang merasa berputus asa, kayaknya susah kembali, itu sifat putus asa itu nggak boleh. Baik. Karena Allah mengampuni seluruh dosa. Nah demikian Mbak Esi, nanti kita lanjutkan dalam dialog. Baik. Terima kasih. Terima kasih Ustadz Sarmuji, pengantarnya topik yang kita hadirkan, cara berhenti judi dan miras. Ustadz, kita sudah tersambung dengan pendengar. Langsung saja kami sapa. Assalamualaikum, Mutiara Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Ahmad, Pasar Kuto. Pak Iman di Pasar Kuto. Silakan Bapak. Mata Merah. Baik. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Begini Pak Ustaz, usia Indonesia ini sudah 80 tahun. Kami ini selalu ditimpa musibah. Tiap hujan deras kami kebanjiran. Dan kami heran Pak Ustaz, RT, lurah, camat, apalagi Pak Wali Kota yang baru terpilih, tak pernah berkunjung ke tempat kami. Apakah kami sudah dijadikan anak tiri dari mereka? Itu Pak Ustaz yang saya tanyakan. Apakah ini tanggung jawab pemerintah atau pemerintah ini tidak peduli sama rakyat kecil? Ini Ustaz yang saya tanyakan, berdosa tidak pejabat ini yang tidak mau berkunjung ke tempat masyarakat. Itu aja Ustaz, mohon pencerahannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di luar topik ya Ustadz ya. Ya. Baik, silakan mungkin bisa ditanggapi Ustadz. Jadi segala permasalahan dalam masyarakat, mungkin yang kaitan perjudian, narkoba, dan juga lain-lain, ekonomi dan lain sebagainya, tanggung jawabnya adalah pertama pemerintah. Kemudian yang kedua adalah ya kita sendiri sebagai seorang muslim. Kalau kita lihat Pak ya, Rasulullah itu mengatakan, kullukum ra'in. Setiap kalian itu adalah pemimpin. Jadi Pak Wali Kota pemimpin, Pak Camat, Pak Kades, termasuk saya, termasuk Bapak, kita semua ini pemimpin. Minimal pemimpin kepada diri dan keluarga kita. Ya memang pemerintah yang adil, yang melaksanakan tugasnya itu tempatnya di surga, Masya Allah ya, pahalanya besar sekali. Mungkin kalau pemimpin kita belum sempat hadir di lingkungan kita, barangkali karena kesibukan, karena banyaknya tugas ya. Tapi kita yakin, kita berharap, kita sampaikan kalau perlu kepada mereka bahwa mereka ditunggu kehadirannya mengatasi permasalahan di lingkungan kita yang kaitannya narkoba, judi dan lain sebagainya. Kita masih
terus berharap ya, kita berbaik sangka kehadiran mereka, insya Allah mereka pas sudah disumpah untuk itu ya. Adapun kita, fungsi kita sebagai pribadi, kepala keluarga yang harus tidak boleh mengandalkan pemerintah. Kita harus terjun langsung masalah-masalah yang muncul di sekitar kita, karena kita adalah pemimpin ya. Masing-masing kita adalah dimintai pertanggungjawaban. Demikian dari saya. Baik, terima kasih Ustadz penjelasannya. Kita kembali terima penelpon berikutnya. Assalamualaikum Mutiara Pagi. Waalaikumsalam Mbak Isi. Pak Abu Bakar ya di Jijawi. Silakan Bapak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustadz Sarmuji. Waalaikumsalam. Begini Ustadz, jadi hasil dari judi itu dibawa ongkos haji dan diinfakkan, itu bagaimana hukumnya Ustadz? Ya itu aja Ustadz. Mohon pencerahan, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Baik, misalnya ada orang berjudi atau jual narkoba atau korupsi dan lain sebagainya, kemudian dikenakan tunai haji ya. Jadi dalam Islam itu kita memang disuruh beramal ya, naik haji, bersedekah dan lain sebagainya. Amal-amal kebaikan itu kita disuruh. Tetapi dalam Islam itu untuk berbuat baik, karena haji perbuatan baik, sedekah itu perbuatan baik, maka bekal modal yang kita keluarkan juga harus baik. Jadi dalam hadis disebutkan, innallaha thayyibun, sesungguhnya Allah itu baik. Allah itu baik, la yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak menerima kecuali yang baik. Ya. Jadi kalau kita haji, perbuatan baik, modalnya juga harus baik. Kita sedekah, perbuatan baik, yang kita sedekahkan juga harus yang baik, yang halal. Jadi saya sarankan bagi yang belum haji, kita pakai dana yang halal ya, sedekah juga yang halal. Jadi secara teori itu nggak diterima amal itu kalau dari yang haram. Tapi realisasinya apakah diterima atau enggak ya semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi secara syariat itu nggak diterima. Tapi secara hakikat itu diterima atau tidak, itu hanya Allah yang tahu. Demikian Pak. Baik, terima kasih Ustadz. Kita undang kembali peran serta dari pendengar yang ingin ikut bergabung. Sudah langsung tersambung nih Ustadz Sarmuji. Assalamualaikum Mutiara Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Esti. Iya, Pak Zakaria di Kantan, silakan Pak. Iya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, mungkin judi ini salah satunya Ustadz, ada rasa takut di dalam diri orang itu tidak tumbuh. Nah, saya mau tanya, rasa takut itu di dalam Al-Quran itu kan banyak Ustadz. Ada rasa haus, kemudian di dalam surat Al-Baqarah itu ada surat ini itu sebutan jadi khosyah gitu, jadi kalimat khosyah rubah. Kemudian di surat Al-Mulk itu kan ada lagi naya sauna, punya Allah yang orang yang takut pada Allah itu yang dia tidak melihatnya. Kemudian mohon pencerahannya masalah soal rasa takut kepada Allah ini di dalam diri, dalam tafsir itu ada khauf, ada khosyah, ada naya sauna. Terima kasih Ustaz, semoga berkah ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zakaria di Kantan. Langsung ditanggapi Ustadz. Ya baik. Yang saya tangkap dari suaranya kurang jelas adalah tentang takut kepada Allah ya. Betul Ustadz. Bagaimana kita takut kepada Allah. Nah ini sebetulnya pertanyaan ini pas dengan tema kita. Karena orang yang mau berhenti dari judi miras, itu sebetulnya yang nomor satu itu, kalau orang itu punya sifat takut kepada Allah, sebetulnya sudah menyelesaikan sebagian besar masalah ya. Jadi orang yang sudah punya takut, merasa muraqabah, selalu dipantau, oh saya ini berbuat apapun, itu sama Allah dicatat.
maka itu sudah menyelesaikan masalah narkoba, menyelesaikan masalah perjudian itu, menyelesaikan masalah miras. Jadi takut atau khasyah itu sebenarnya muncul dari sebuah kesadaran akan kebesaran, kekuasaan, hukuman, balasan dari Allah yang besar kepada kita. Maka untuk menimbulkan gimana sih kita itu takut kepada Allah sehingga kita nggak judi, nggak dosa. Pertama ya, Allah tuh maha besar. Itu nomor satu. Kita kan sholat Allahu Akbar itu Masya Allah ya, kalau kita renungi kebesaran nikmat Allah, kebesaran kekuasaan, nggak berani kita berbuat dosa. Yang kedua, renungkan siksaan Allah itu loh. Setiap perbuatan itu ada balasannya loh. Jadi kalau kita tahu itu, kita nggak berani berbuat dosa. Yang ketiga, ibadah. Supaya timbul takut, ya ibadah, sholat, ngaji. Nggak tiba-tiba muncul aja rasa takut itu, ya harus ibadah. Kemudian yang keempat, supaya merasa takut pada Allah itu cari lingkungan, teman, orang-orang baik. Itu akan nambah iman. Lalu berdoa. Mau takut sama Allah ya harus banyak berdoa. Ya Allah, berikanlah saya rasa takut, merasa kebesaran-Mu, berhenti dari dosa ini. Ingat mati juga termasuk. Tiap hari mati datang sewaktu-waktu, nggak usah pilih umur, nggak harus sakit, tiba-tiba mati. Itu juga merasakan kebesaran takut, sehingga kita takut Allah dan jauhi maksiat. Nah ini para pendengar, sebetulnya langkah-langkah ini bisa membuat kita punya rasa takut kepada Allah. Jaga lisan, jaga hati, jaga mata, anggota tubuh. Insya Allah kita takut kepada Allah. Demikian. Baik, terima kasih untuk penjelasannya Ustadz. Kita jeda sebentar, tetap bersama kami Ustadz ya. Iya. Pendengar juga tetap terus bersama kami dalam Mutiara Pagi di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Anda, Mutiara Pagi, hanya di Pro 1 RRI Palembang. RRI mempersembahkan sebuah program inspiratif yang mengangkat nilai-nilai positif dari gotong royong, toleransi, cinta tanah air, hingga kepedulian sosial. Kita Indonesia. Launching serentak di seluruh Indonesia tanggal 21 Juli 2025. Dan jangan lewatkan live event nasional pada 23 Agustus 2025. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme. Masih bersama Anda, Mutiara Pagi, hanya di Pro 1 RRI Palembang. Ya, pendengar masih terus kami temani dalam Mutiara Pagi untuk kesempatan pagi hari ini. Terima kasih untuk Anda yang terus setia bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Anda yang baru saja bergabung, salam jumpa. Kami masih menemani Anda dalam Mutiara Pagi. Topik yang kami hadirkan seputar cara berhenti judi dan miras bersama narasumber Ustadz Haji Sarmuji Marzuki LC, kelompok kerja penyuluh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan. Baik Ustadz, ini sudah tersambung dengan penelpon berikutnya ya. Kita langsung saja sapa Ustadz. Assalamualaikum, Mutiara Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Bapak siapa di mana? Pak Amir di Pasar Kuto. Pak Amir di Pasar Kuto. Silakan Bapak. Ya. Ini Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sedikit di luar tema nih Ustaz. Boleh lah Ustaz? Di luar tema. Iya, silakan Pak. Itu nih galaknya minta di benar tuh Ustaz bacaan ini dan juga apa artinya. Misalnya bacaan
Ya Habibi Korota Ain atau Ya Habibi Korota Ain. Artinya apa Ustaz? Tolong penjelasannya. Ya Habibi Korota Ainin apa Ya Habibi Korota Ain? Tolong artinya Ustaz penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amir yang ada di Pasar Kuto. Silakan Ustadz. Baik. Jadi itu adalah ucapan ya Habibi ya Qurratal Ain. Ya Habibi artinya wahai Habibi kekasihku. Ini mungkin yang dimaksud adalah Rasulullah ya. Ya Habibi wahai kekasihku Rasulullah. Qurratal Ain, permata hatiku, pelipur lara hatiku. Jadi lebih tepat Qurrata. Ya. Kenapa Qurrata? Itu karena ada ya itu adalah harfun nida, panggilan, ya. Jadi kita nyebut ya Rasulullah, itu lebih tepat karena Rasulullah itu sebagai munada yang diseru. Ya harfun nida, ya Rasulullah, bukan ya Rasulullah. Maka menurut saya ya Habibi Qurrata Ain. Mungkin, tapi hal itu sebetulnya tidak menyalahi arti sih Pak. Ya. Kalau menurut saya kalau ada orang mengucapkan Qurratu Aini, itu juga bisa diartikan itu sebagai khobar. Ya Habibinya kedudukannya gitu ya. Sebagai Rasulullah. Ya Habibi karena dia bersambung dengan ya udhamir maka harus dibaca Habibi. Dan Rasulullah itu sebagai khobar daripada Habibi itu juga bisa. Jadi dua-duanya saya kira tidak terlalu prinsip untuk dibahas ya, tapi boleh-boleh saja menurut saya sih Pak. Ya Rasulullah boleh. Baik. Demikian. Kita berikan kesempatan untuk satu penelpon terakhir Ustadz ya. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin ikut bergabung ya di line telepon kami 0711369977. Assalamualaikum Mutiara Pagi. Waalaikumsalam. Iya. Allah Palembang. Baik, silakan Bapak monitor radionya dikecilkan sedikit biar tidak feedback. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Ini gimana Pak Ustaz? Ada warga dekat masjid yang mana kerjaannya dia katakan narkoba, tapi bantuannya banyak Pak di masjid. Membantu bahkan kadang-kadang ikut berkorban. Jadi sebaiknya jemaah ini ada yang nolong, ada yang terima, ada enak, ada keluarga dekat masjid. Gimana pendapat Pak Ustaz? Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya. Silahkan Ustadz. Saya tadi kurang jelas. Ya, ini ada warga ini yang tinggal di seputaran masjid. Ini dia berjualan narkoba Ustadz, tapi dia gemar membantu juga untuk masjid. Gimana? Oke. Jadi antara perbuatan yang tidak baik dengan perbuatan baik itu memang selalu ada dalam diri kita ya. Kalau orang itu berbuat tidak baik, yaitu dosa, urusan dia dengan Allah, dia harus berhenti, dia harus taubat. Kemudian di sisi lain, kalau seseorang yang berdosa ingin berbuat baik, itu juga tidak dilarang ya. Orang yang berjual narkoba, dia baik sama tetangga, dia sering membantu, ya itu bagus gitu ya, bagus, perbuatan baiknya bagus. Jadi kalau orang berbuat dosa sebagai kesalahan dicatat Allah sebagai dosa, kalau orang berbuat baik walaupun tuh orang nggak baik, dia berbuat baik, makanya tetap disebut dicatat sebagai pahala. Kayak ada orang ya pelacur ya, itu memberi minum anjing, maka pelacur itu masuk surga. Pelacurannya ada hukumannya, ada balasan Allah, tapi kebaikan dia memberi minum anjing menyebabkan dia masuk surga, menghapus sebagian dosa dia gitu. Jadi
kita tidak boleh menvonis seseorang itu nggak boleh berbuat baik, kamu orang jahat, nggak bisa. Nah cuman kalau dia menolong orang dari yang haram, ya mungkin saya jelaskan di awal tadi, berbuat baik harus dengan harta yang baik. Tapi kan kita nggak tahu apakah mesti yang dia berikan kepada orang itu haram, kita nggak tahu. Ya, kita berbaik sangka saja. Demikian. Baik, Ustadz, kita sudah di penghujung acara. Ada pesan penting lainnya yang ingin ditambahkan untuk pendengar? Silakan Ustadz. Baik, terima kasih. Sebagai penutup dari saya, tadi sudah banyak saya sampaikan. Bagi saudara kita yang judi atau narkoba, maka jangan putus asa dari rahmat Allah. Allah itu pengampun. Ayo kita ibadah, nggak usah stres, jangan lari dari masalah. Dengan banyak berzikir, maka hati kita akan tenang. Sholat, ibadah, cari lingkungan orang-orang yang mendukung kita untuk semakin jadi baik. Jauhi lingkungan yang buruk, ya, blokir narkoba, blokir judi, dan juga fokus hidup sehat. Ya, kita makan yang baik, bergizi, olahraga, itu akan membantu pemulihan recovery kalau badan kita rusak karena narkoba. Pergi ke dokter, ke orang-orang baik yang bisa memberi nasihat. Kalau narkoba, ke BNN, konsultasi, rehabilitasi, dan lain sebagainya. Jangan kita berlarut-larut dalam dosa, karena kita tidak tahu akhir hidup kita. Khawatirnya kita masih banyak dosa, kemudian usia kita selesai, maka kita termasuk su'ul khotimah. Jadi cepatlah tinggalkan yang namanya dosa itu, narkoba dan perjudian. Demikian pesan saya. Terima kasih RRI dan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Sarmuji untuk pencerahannya di pagi hari ini. Sehat selalu, sukses selalu Ustadz ya. Amin. Baik, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ya, pendengar, demikian dialog dalam Mutiara Pagi untuk kesempatan hari ini ya, di hari Selasa 5 Agustus 2025. Tadi kita sudah berbincang bersama Ustadz Haji Sarmuji Marzuki LC yang merupakan kelompok kerja penyuluh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan untuk Mutiara Pagi di hari ini dengan topik cara berhenti judi dan miras. Dan dengan demikian hingga di sini Esi dan juga rekan Bunga ya menemani Anda dalam Mutiara Pagi. Selanjutnya pukul 6 Anda akan kami temani dalam warta berita yang telah dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Tetap terus bersama kami. Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.